pagi, Herr Dellinger. Saya meminta Anda datang kemari karena saya ingin menanyakan soal Goldsmith, Kilner, dan Kunitz. Saya mengaku persoalan ini tidak jelas bagi saya. Mengingat gawatnya huru-hara yang timbul akibat persoalan ini, tentunya pihak SA telah melakukan penyelidikan, bukan? Kalian, saya akan berterima kasih seandainya Anda mau memberikan informasi tentang peristiwa ini sebelum sidang saya mulai. Pada tahun lalu tanggal 2 Desember jam 8.15, 3 anggota SA, Smith, Kilner, dan Godinson menyerang masuk ke dalam toko perhiasan Kun untuk menjawab beberapa kata dan melukai Kun di bagian belakang kepalanya. Peristiwa ini menyangkut kerugian material 11.000 mark. Dididik polisi pada tanggal 7 Desember pada tahun Dellinger yang terhormat, semua itu telah tertulis dalam laporan ini. Seumur hidup saya belum pernah menerima laporan sependek dan sesingkat ini, tanpa embel-embel apapun kepada saya. Baik, saya harap Anda mau menceritakan latar belakang dari peristiwa ini. Tentu saja yang mulia. Nah, Latar belakangnya tidak ada yang Dellinger, apakah Anda akan mengatakan peristiwa ini tanpa kompleks? Tentu saja kompleks yang mulia. Dikatakan di sini bahwa beberapa perhiasan telah hilang selama insiden itu terjadi. Apakah semua itu telah ditemukan kembali? Setahu saya belum yang mulia. Apa? Yang mulia, saya punya keluarga. Saya juga punya, Dellinger. Ya. Yang mulia tahu Kun adalah seorang Yahudi. Bagaimana nampak dari namanya? Dan ada desas-desus yang tersebar mengenai seseorang yang terlibat di dalamnya. Siapa yang terlibat dalam peristiwa ini? Yang mulia, anak perempuan Kun, 16 tahun. Kabarnya cantik yang mulia. Apakah peristiwa ini sudah diselesaikan secara damai? Boleh dikatakan tidak yang mulia. Desas-desus itu kemudian hilang lagi. Lalu, siapa yang telah desas-desus itu? Pemilik gedung yang bernama Herr von Meyer. Dia menginginkan ada orang yang keluar dari gedungnya, memindahkan tokonya. Begitulah tafsiran kami yang mulia. Tapi ternyata ia tetap berada di situ. Tapi bagaimanapun ini menunjukkan bahwa ada semacam antipati terhadap Kun di daerah itu, bukan? Dan ketiga anak muda itu melakukan semua itu karena gairah patriotis. Yang mulia, saya kira tidak begitu. Tidak bagaimana? Saya kira Smith, Kilner, ataupun Godinson tidak akan menghebohkan soal kecelakaan itu. Kenapa tidak? Nama orang aneh yang terlibat tidak pernah disebutkan di dalam laporan. Andai kata, SA tidak mau membicarakan peristiwa itu yang mulia. Tapi kenapa kau ceritakan kepada saya? Sebab tadi Anda berkata bahwa Anda punya keluarga yang mulia. Jadi janganlah Anda membicarakan hal yang tidak bisa dibicarakan lagi. Dimanapun beberapa saksi sudah disiapkan yang mulia. Saya tahu itu. Tapi di luar itu, saya tidak tahu apa-apa. Yang mulia, antara kita berdua saja. Semakin sedikit Anda tahu, makin baik bagi Anda yang Enak saja kamu ngomong. Saya orang yang akan mengambil keputusannya. Baik. Saya kira semuanya memang mereka lah yang melakukan provokasi. Di luar itu, tidak ada lagi cara untuk melakukan penjelasan ini. Begitulah juga isi pikiran saya yang mulia. Halo, bagaimana Kun mencari keributan itu? Menurut keterangan mereka sendiri, mereka dipancing bertengkar oleh Kun dan seorang penganggur yang bekerja untuk Kun. Itu saja, partnernya tidak ada, bukan? Ada yang mulia. Pemilik gedung yang bernama Herr Vollmer berkata bahwa ia melihat Wagner memaki-maki orang Esau. Ia melihatnya lewat jendela yang mulia. Sedangkan partnernya Kun yang bernama Herto mengunjungi markas SA pada siang itu juga. Di hadapan Smith, Kilner, dan Godinson mengakui bahwa Kun selalu berkata jijik tentang SA. Jadi, Kun mempunyai partner orang Arya. Jelas yang mulia. Tentu, partnernya tidak akan membuat pernyataan yang merugikan Kun, bukan? Belum tentu yang mulia. Belum tentu bagaimana? Sudah jelas toko itu tidak akan bisa menuntut ganti kerugian apabila terbukti Kun bersalah. Bagaimana kalau Herto sebagai partnernya Kun tertarik untuk meminta ganti kerugian? Saya tidak mengerti. Bagaimana mungkin dia akan merasa gembira kalau toko itu mengalami kerugian 11.000 mark? Ya,
Perhiasan-perhiasan itu telah hilang yang mulia. Tentu saja, Herto tidak bisa berharap untuk tetap menjadikan Kun sebagai partner. Sedangkan tentang kerugian, maka Kun harus bertanggung jawab kepada Hester. Apakah sekarang sudah jelas yang mulia? Iya, jelas. Jelas. Kesimpulannya akan menjadi begini. Kun sengaja memancing pertengkaran kepada ketiga anggota SA itu. Dan nyata-nyata dia tidak disukai di mana-mana. Banyak terima kasih, Ranger. Anda telah banyak membantu saya. Saya permisi yang mulia. Bolehkah saya bicara sebentar? Anda? Boleh. Mengenai Smith, Kilner, dan Gomez. Iya. Perkara ini kelihatannya lurus tanpa konflik. Tetapi... Iya, dan saya tidak mengerti. Kenapa kantor Anda melakukan pemeriksaan pendahuluan? apa salahnya? Perkara ini menghebohkan orang-orang banyak. Bahkan anggota-anggota partai membuat agar dia diberikan penyelidikan. Saya menganggapnya tidak lebih tindakan lancang dari orang Yahudi. Lain dari itu tidak. Nonsen yang mulia. Kesimpulan tuduhan kami, ya mungkin kedengarannya terlalu dramatis. Tetapi percayalah, perhatian yang serius pantas kami aturkan. Tapi Anda harus mengerti soalnya. Ingat, jangan sampai membuat kesalahan. Karena Anda bisa dibuang di distrik yang terpencil. Anda tahu tidak bermaksud meloloskan Yahudi itu dari tuntutan hukum. Bagaimana kalau saya bermaksud begitu? Tidak benar bahwa Kun telah memancing pertengkaran. Apakah Anda mengira bahwa Kun tidak mendapat keadilan di negeri ini karena ia seorang Yahudi? Licik sekali pemikiran ini. Saya tidak punya pikiran apa-apa. Saya berpendapat demikian karena ketiga anak muda itu memang dipancing. Iya, mereka bukan dipancing Kun, tetapi oleh si Wagner pengamen. Dalam laporan tuduhan Anda, hal itu tidak disebutkan. Iya, memang tidak. Apa yang kami dengar hanyalah ketiga orang SA itu telah bertengkar. Lalu kami mengakhiri persoalan itu. Karena itu tugas kami. Tapi seandainya saksi formil berkata di pengadilan nanti bahwa Kun tidak bersalah, maka mau tidak mau kita harus mempertanggungjawabkan hal itu. Jadi, formil akan membuat pernyataan semacam itu. Bukan kayak pemilik gedung. Dan ia menginginkan kita membuat pernyataan yang menguntungkan Kun. Astaga, kenapa Anda berpikir seperti itu terhadap formil? Bukankah ia akan mengatakan kebenaran di bawah sumpah? Mungkin Anda lupa bahwa formil adalah intelijen dari SA. Baru saja saya mendapat laporan bahwa satu ketika Herr Formil pernah memberikan informasi yang tidak baik tentang diri Kun dan putrinya. Iya. Oh, jadi Anda sudah tahu akan hal itu. Tapi Anda keliru kalau mengatakan formil ingin mengusir Kun dari gedung. Kemudian dia menarik informasi ini. Persoalan ini tidak gampang. Partnernya sendiri yang semula kukira akan membantunya, malah akan menuntutnya. Dan Formil, pemilik gedung itu, yang semula kukira akan membantu, malah akan menuntutnya. Ini tidak gampang. Tapi kita harus sampai pada satu kesimpulan. Untuk itulah kita digaji. Konyol. Hidup. Silakan, makan buahnya. Apabila Kun dibebaskan dari hukum, di depan pengadilan nanti dia akan berani menuntut SA. Tidak mungkin orang berani menuntut SA. Paling-paling akan menuntut Smith, Kilner, dan Goneser yang tidak mempunyai uang sepeser pun. Di mana Kun dewasa ini?
juga sakit. Dan Wagner, Camp konsentrasi. benar juga. Gun tidak akan banyak mulut untuk memperbaiki namanya. Dan Wagner tidak akan pernah berani menuntut S. Tapi pihak kejaksaan akan merasa tidak puas apabila ada orang yang lolos dari tuntutan pengadilan. Tapi pengadilan harus menegaskan bahwa ketiga orang itu telah dipancing untuk bertengkar. Itu tidak benar. Bagaimanapun selama pertengkaran itu terjadi, toko itu telah rusak dan beberapa perhiasan telah hilang. Jadi mau tidak mau, SA terlibat. Iya, Anda tuh tidak bisa memuaskan segala pihak. Tapi saya percaya, jangan terus karena Anda punya jiwa patriotik, maka saya yakin Anda bisa memberikan jalan kepada mereka. Ingat, jangan sampai kamu akan diberikan hukuman. Ngerti? Ya, tentu saja. Ucapkanlah itu dengan sedikit gembira, Tuan Hakim. Nah, sekarang Anda sudah mengerti semuanya ini. Berarti sudah tidak ada lagi persoalan. Sudah selesai. Maka dari itu saya permisi. Sampai ketemu yang mulia. Siap yang mulia. Panggilkan Inspektur Tanger. Dia berada di ruang saksi. Jaga, jangan sampai menimbulkan perhatian orang banyak. Baik yang mulia. Tet, tot, tet, tot, tet, tot, tet, tot, tet, tot, tet. Masuk. Tanger. Untung saja saya tidak mengikuti nasihatmu yang mengatakan bahwa Kunlah yang melakukan provokasi. Harus saja saya menerima laporan bahwa Wagner yang melakukan provokasi, bukan Kun. Memang betul yang mulia. Memang betul. Apa maksudmu? Memang Wagner lah yang melakukan provokasi yang mulia. Jadi begitu kebenarannya. Yang mulia. Kalau ada bukan kita tidak bisa. Dengar, Bung. Anda berdiri dalam pengadilan Jerman. Katakan, Wagner mengaku bersalah atau tidak? Terus terang yang mulia, saya tidak datang ke kamp konsentrasi untuk bertemu dengan Wagner. Tapi di dalam laporannya jawab resmi disebutkan Wagner mengaku bersalah. Hanya saja. Baik. Dia mengaku bersalah. Tapi apa maksudmu dengan hanya saja itu? Yang mulia, Wagner adalah veteran perang dunia pertama. Ia menderita cacat karena tembakan di kepalanya. Dan menurut Herzog, Wagner tidak bisa bersuara keras. Maka sebenarnya tidak mungkin yang mulia bahwa Herr yang berada di tingkat 2 bisa mendengar Wagner memaki-maki orang Esa. Baik. Tentu saja. Satu provokasi tidak perlu dilakukan dengan suara keras. Satu gerakan tangan saja sudah bisa menimbulkan provokasi. Saya mendapat kesan bahwa pihak kejaksaan sengaja memberi lubang kepada SA. Yang mulia. Yang mulia, jangan seperti orang gila. Berhentilah berkata yang mulia. Yang mulia. Apalagi Challenger? Maaf, Challenger. Maaf. Aku agak panik, Challenger. Aku percaya engkau bisa cukup dipercaya kata-katamu. Tetapi ketika kau mengatakan semua itu kepadaku, apa sebenarnya maksudmu? Apakah Anda tidak pernah berpikir yang mulia bahwa jaksa itu menginginkan jabatan Anda yang sekarang? Karena itulah ia memberi jalan yang keliru kepada Anda. Hal semacam itu sudah biasa di zaman sekarang yang mulia. Yahudi itu tidak bersalah yang mulia. Pengawal, apa artinya kegaduhan itu? Ruang pengadilan penuh sesak. Orang-orang berdesak-desakan sehingga tidak ada jalan masuk lagi. Tapi tiba-tiba datanglah orang-orang SA. Mereka mendesak minta jalan masuk. Mereka bilang mereka diperintahkan oleh pemimpinnya hadir dalam persidangan ini yang mulia.
sekarang yang mulia. Tampaknya tekanan dari pihak SA terhadap Anda cukup nyata. Dengan saya nasihatkan kepada Anda. Titik beratkanlah semuanya padaku. Janganlah berani musik-musik SA. Iya, akan saya pikirkan Telanja. Ya, pikirkanlah baik-baik yang mulia. Saya permisi. Siap yang mulia. Panggilkan Hakim Beserman. Aku ingin bicara dengan sebentar saja. Siang ini, laksanakan. Baik yang mulia. Flora, Yang mulia, jangan jadi linglung. Lihatlah, apa yang Tuan lupakan hari ini. Tuan lupa membawa makan siang Tuan. Lalu nanti Tuan harus membeli asal roti saja. Nanti Tuan akan sakit perut lagi seperti seminggu yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Anda kurang memelihara diri. baiklah Flora. Baik. Saya tadi hampir tidak bisa masuk Tuan. Hmm. Seluruh gedung penuh dengan orang-orang SA yang akan menyaksikan perkara ini. Iya, iya. Tetapi sekarang orang-orang SA yang sombong itu akan mendapatkan ganjarannya, bukan? Tentu, tentu. Orang-orang itu galak dan tidak punya peri kemanusiaan. Sungguh orang-orang SA akan menjak Jerman, Tuan. Di toko daging tadi, orang-orang berkata, untunglah masih ada keadilan di dunia. Sungguh tidak bisa dibenarkan, Tuan, bahwa mereka memukul seorang pedagang seenaknya saja dan beramai-ramai pula. Biarpun seorang Yahudi tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dan bayangkanlah, Tuan, cara mereka merampok perhiasan-perhiasan itu. Seenaknya saja, seakan-akan perhiasan itu milik mereka sendiri. Tuan, seluruh orang tahu bahwa separuh anggota SA adalah anggota bekas kriminal. Seandainya tidak ada hakim seperti tuanku ini dan pengadilan lagi, bahkan katedral pun pasti akan mereka rampok. Baik Flora. Iya, iya. Sekarang pergilah. Di toko daging tadi, Tuan, di hadapan orang banyak saya telah berkata, Hakim Richter akan memberi perhitungan pada mereka. Aku tahu betul watak tuanku. Dengan seluruh jiwa raganya dia mengabdi undang-undang. Tuan, bukankah betul kata-kata saya? Iya, iya. Semua orang yang terhormat ada di pihak Anda. Janganlah khawatir apapun. Hanya ingatlah, jangan makan terlalu cepat, Tuan. Kunyahlah pelan-pelan. Itu baik untuk kesehatan Anda. Karena kesehatan adalah pangkal kebahagiaan. Sekarang saya pergi. Saya lihat Tuan sudah gelisah untuk segera membuat pernyataan dengan orang-orang SA itu. Baik Flora. Saya pamit, Tuan. Ada apa, Richard? Beserman. Kebetulan. Aku ingin bicara denganmu. Sebentar saja. Silakan. Beserman. Siang ini aku akan menghadapi persoalan yang sangat berat. Ya, perkara dengan SA. Dari mana kau tahu? Masalah itu sudah dibicarakan hangat di Menteri Kehakiman. Memang gawat. Apa kata mereka? Mereka kasihan padamu. Dan apa yang akan kau lakukan sekarang? Entahlah. Aku bingung. Tambahan pula persoalan ini sudah menjadi perhatian umum. Oh iya? Iya. Aku dengar Herstau partnernya pun itu orangnya sangat berbahaya. Memang benar. Tetapi Fomil, pemilik gedung itu juga bukan orang sembarangan. Apa saja yang kau ketahui tentang dia? Cukup banyak. Dia mempunyai relasi-relasi penting. Relasi penting di kalangan tinggi.
Ya, di kalangan tinggi. Enggak ngomong apa? Apabila kau bebaskan Yahudi dan juga kau bebaskan pula Smith, Cleaner, dan Gonizer dengan alasan mereka dipancing bertengkar dengan Wagner, bukankah orang-orang SA akan cukup puas? Bagaimanapun juga, Yahudi itu tidak akan berani menuntut orang-orang SA. Kau lupa, Besermen. Yahudi itu punya partner, dan partnernya itu kan berani menuntut SA. Nanti tahu-tahu seluruh pasukan dan pimpinan SA akan menerkam pundak saya. Dan apabila kau hanya bebaskan Yahudi itu semata-mata tanpa memberinya hak ganti kerugian, Fomil pasti akan marah-marah. Mungkin kau tidak tahu ya, betapa banyak hutang Fomil di bank. Hutang di bank? Yang mulia! Yang mulia! Yang mulia! Yang mulia! Saya benar-benar terdesak keadaan. Semua kursi telah ditempati. Tiba-tiba, Jaksa Agung dan Presiden Pengadilan Daerah datang. Bagaimana untuk mengatasinya, Yang Mulia? Sediakan 2 kursi. Tutup lembar mulutmu dan keluar. Baik, Yang Mulia. Inilah kartu as terakhir SA. Fomil tidak akan mungkin membuat Kun hancur karena ia sangat membutuhkannya. Untuk dijadikan sapi perahan. Saya tidak berkata seperti itu. Kata-kata semacam itu terlampau keras untuk diucapkan Herr Fomil. Tenanglah, jangan gampang tersinggung begitu. Ingat akan hubungan kita. Apa maksudmu dengan hubungan kita? Saya tidak bisa menyampuri perkaramu. Apakah engkau akan memihak Menteri Kehakiman atau orang-orang SA? Itu urusanmu sendiri. Kau pikir apa yang tengah aku bicarakan ini? Aku tengah ngurus diriku sendiri. Tapi tolong Besermen, katakanlah, keadilan macam apa yang diinginkan oleh kalangan tinggi? Nasib siap. Besermen, katakanlah, apa yang diinginkan SA? Apa yang diinginkan kalangan tinggi pada diriku ini? Katakanlah, Besermen. Hei, kau telah benar-benar jauh berubah, Besermen. Katakanlah. Kalau begini keadaannya, sama saja ini tidak ada lagi keadilan. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan berteriak. Tidak ada keadilan. Saya salah lidah, Besermen. Saya bermaksud mengatakan, apabila ada kontradiksi semacam ini, maka Kita harus menganggap diri kita saudara sesama manusia. Iya. Aku pun akan mengatakan hal serupa dengan itu. Tapi Besermen, janganlah terlalu mempertimbangkan setiap ucapan yang keluar dari mulut saya. Kenapa tidak? Saya seorang hakim. Baik, Besermen. Kalau kita harus mempertimbangkan ucapan seorang hakim, maka saya akan mengadili peristiwa ini dengan benar-benar serius dan teliti. Gampang saja bagi istri saya untuk mengatakan agar saya mengadili secara jujur. Tapi tahu-tahu saya sudah berada di rumah sakit. Men, saya lemah. Saya tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang SA besar. Saya juga tidak mau dibuang ke distrik terpencil. Saya lebih suka tinggal di kamp konsentrasi, besar, men. Katakanlah, besar. Jangan memandang saya seperti ini. Saya bukan tertuduh. Katakanlah, apapun nasihat akan saya jalankan, besar. Katakanlah. Sekedar bersedia saja tidak cukup, sobat. Besar, katakanlah, apa yang harus kulakukan? Katakan. Pada umumnya hati nurani seorang hakimlah yang akan. Ingat, Iya,
Keputusan diambil berdasarkan ilmu pengetahuan dan hati nurani. Tapi Mr. Man, katakanlah Mr. Man, apa yang harus kulakukan? Selamat tinggal. Mr. Man, kau telah benar-benar berubah. Ya halo, Emi, apa? Kau tidak bisa datang kemana? Ke pesta ulang tahun? Siapa yang menelponmu? Jaksa senior? Emi, siang ini aku harus mengambil sebuah keputusan. Yang mulia! Yang mulia! Yang mulia! Yang mulia! Smith gila dan minister telah tiba, Yang mulia. Kursi mata-mata penuh. Jaksa senior berkata, kursi hakim harus tetap kosong. Jangan sampai salah tempat penonton, supaya hakim tidak terpaksa untuk menghadiri dengan berdiri di lantai. Baik, aku pun tidak akan mempermalukan diriku seperti itu. Marilah, Yang mulia. Tunggu, Cepat, Yang mulia. sahabat. Ayo cepat, Yang mulia. Ayo, terbangkan. Cuma nawak yang bilang tadi. Wah, itulah yang saya butuhkan. Wah, tanpa ini semua, bagaimana saya akan mengadilinya? Benar. Ayo. Astaga. Oh. Yang mulia, itu. Itu bentar majalah. Iya. Bukan apa-apa. Benar-benar patah baju lah namanya. Yo. Cepat. Iya. Ayo.